Rambut jadi keriting setelah panjang. Kenapa ya? Tonton. Halo semuanya, balik lagi sama Teddy di sini. Dan aku mau ngucapin selamat datang dulu buat kalian yang baru gabung di channelku. Di channelku ini aku akan bahas seputar tentang rambut gondrong dan rambut keriting dan hal-hal seputar rambut lah dan yang lainnya nanti. Jadi buat kalian yang baru datang jangan lupa buat subscribe dan klik tombol loncengnya dulu. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Pembahasan kali ini tentang kenapa rambut setelah dewasa, setelah gede, setelah panjang jadi keriting. Kenapa ya? Oke. Jadi gini, kita runtut dari faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Ayo, coba dilihat lagi. Orang tua kalian, leluhur-leluhur kalian, itu punya riwayat rambut keriting nggak? Coba diingat-ingat dulu. Kalau aku sendiri, aku ya ayah dan ibuku itu rambutnya udah keriting. Dan aku dari waktu kecil udah kelihatan keritingnya, rambut pendek udah kelihatan keritingnya. Mungkin aku bisa tampilin di sini. Ya, ini fotonya. Rambutnya pendek ya, dan udah terlihat bibit-bibit akan tumbuh menjadi rambut keriting. Ya, bisa dilihat kan? Ada bergelombang-gelombangnya walaupun nggak terlalu kelihatan. Jadi itu yang pertama. Kalian harus lihat dulu genetik dari orang tua kalian, leluhur kalian. Apakah ada yang punya rambut keriting serupa mirip kalian saat ini, saat dewasa ini, saat rambut kalian panjang. Gitu, genetik. Yang kedua adalah rambut kalian rusak. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku mengalami juga di lingkunganku banyak teman-teman yang punya rambut lurus pada awalnya jadi keriting, jadi kering waktu rambutnya mulai panjang. Ya, ini adalah hal yang paling umum terjadi. Kenapa? Karena kita seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak rambut. Kayak misalnya panas-panasan setiap hari. Ini kurang baik ya, karena rambut kita itu sebenarnya ringkeh, apa ya, lemah kalau kena matahari, kena panas gitu loh. Jadi kemungkinan buat keriting itu makin besar kalau kita panas-panasan. Sorry gatel. Dan selanjutnya adalah styling tools yang sering kalian pakai. Styling tools ini misalnya kayak catokan, hair dryer. Ini kan menghasilkan panas yang sifatnya nggak baik pada rambut kita. Kalau mau pakai styling tools ini, sebelumnya gunakan dulu minyak rambut biar rambut kalian tuh tertutupi, ternutrisi dulu sebelum kalian memakai styling tools ini. Selanjutnya adalah ketika kalian mewarnai rambut. Mewarnai rambut ini bikin rambut kalian juga kering, jadi keriting nantinya. Karena kandungan yang ada di pewarna rambut sendiri itu merupakan kandungan-kandungan kimia yang kurang baik bagi rambut kita. Jadi kalau kalian pengen mewarnai rambut, jangan lupa buat perawatan rambut juga. Kayak misalnya samponan jangan terlalu sering. Ini kalau rambut kalian kering, kalian sampoan jangan terlalu sering. Nah, kalau aku biasanya 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Yang kedua adalah yang sering aku pakai ini, masker rambut. Masker rambut itu bisa macam-macam banget. Kalian bisa pakai minyak kelapa buat maskeran, minyak-minyak yang lain, terus bisa pakai Macarizo Hair Energy, itu bisa kalian dapetin di Indomaret atau Alfamart. Terus rutin pakai minyak rambut ketika kalian lagi pergi bepergian dengan kondisi yang panas, atau sebelum styling tools ini kalian pakai minyak rambut dulu, karena minyak rambut ini penting. Kalau aku sendiri selama ini masih pakai minyak kelapa karena cocok di aku dan harganya murah, bisa dapetin di mana-mana. Kalau aku kemarin kan udah dijelasin di video yang ini, aku dapetin minyak rambut ini sekitar 5.000 untuk isi 100 mili, dan itu masih ada sampai sekarang dan masih seperempat terpakainya. Cukup murah, cukup baik juga. Rambut jadi kelihatan nih, kelihatan lembab, nggak terlalu kering. Bisa dilihat kan? Begitulah. Jadi itu beberapa hal, beberapa faktor yang menyebabkan rambut kalian keriting setelah dewasa. Jadi aku ulangi lagi ya. Yang pertama adalah genetik, faktor genetik. Kalian lihat dulu orang tua kalian, leluhur-leluhur kalian, apakah ada yang rambutnya keriting gitu. Karena aku di posisiku, ayah dan ibuku itu rambutnya keriting, pernah keriting juga. Yang kedua adalah rambut kalian tuh rusak sebenarnya. Kalian perlu banget
lihat lagi, berkaca lagi, apakah kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak rambut, seperti misalnya panas-panasan terlalu sering pakai styling tool, sering pakai pewarna rambut. Nah itu, kalau kalian pengen seperti itu, styling tools kayak mewarnai rambut, nggak apa-apa kok. Yang penting perawatan rambut itu penting banget teman-teman. Kayak yang sudah aku sebutin tadi, kayak misalnya maskeran, sering pakai minyak rambut kalau bepergian, dan jangan selalu sering panas-panasan gitu. Jadi sekian dulu video kali ini, singkat aja aku bahas tentang kenapa rambut kita jadi keriting setelah dewasa, rambut kita jadi gondrong, rambut kita jadi keriting setelah gondrong gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan klik tombol loncengnya, dan like dan komen kalau kalian pengen diskusi bareng aku. Dan aku sebelumnya mau klarifikasi dulu kalau aku tuh bukan dokter, bukan spesialis. Aku cuman seorang orang biasa yang punya rambut gondrong, yang punya masalah sama rambut, dan aku pengen bagikan ke kalian solusi yang pernah aku alami, yang sudah aku jalani selama ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton sejauh ini. Sampai jumpa.